kuasa hukum dan pengaman serta istri. Panggilan Polda Jabar. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir itu hoax. Dari di Bareskrim, di cybercrime, saya selalu hadir. Karena saya sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. Dan saya ingin menyampaikan sedikit pesan. Ya, saya telah menerima surat SPDP dari pihak Polda Jabar, kemudian menerima surat pemanggilan, sehingga saya datang kemari. Sebagai kewajiban saya, sebagai warga negara, saya kooperatif, saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Andaikan, jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasanya berarti ini adalah bentuk bahwasanya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan sifat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa, jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak di Krimum, Bapak di Reskrim Sus, dan rekan-rekan wartawan sekalian. Selamat malam. Malam ini kita akan melakukan update perkembangan hasil proses penyidikan, terutama dalam hasil pemeriksaan. Nanti secara rinci Pak Dituntus akan memberikan update-nya per tanggal 3 Januari 2022. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Dituntus. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, kami akan menyampaikan rilis perkembangan proses penyidikan Saudara BS dan Saudara TR. Kami didampingi oleh Bapak Kabid Humas dan Dir Reskrim Polda Jabar menyampaikan progres penyidikan LP nomor LPB 6354 12 Romawi 2021 SPKT PMJ tanggal 17 Desember 2021 yang kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dengan pertimbangan hukum tentunya, mengingat yang pertama, tempat kejadian perkara dan saksi-saksi mayoritas berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Adapun laporan polisi tersebut yaitu terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946
tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Junto 45A Undang-Undang ITE Junto pasal 55 KUHP. Adapun kronologi singkat adalah sebagai berikut. Berawal dari adanya laporan dari saudara TNA tentang kegiatan ceramah saudara BS pada tanggal 11 Desember 2021 di Marga Asih Kabupaten Bandung berkaitan dengan ucapan saudara BS saat ceramah yang mengandung berita bohong yang kemudian diupload, kami ulangi, diupload atau ditransmisikan oleh saudara TR ke dalam akun YouTube dan selanjutnya disebarkan atau ditransmisikan sehingga viral di media sosial. Itulah yang menjadi pokok perkara pidana yang sedang disidik oleh Polda Jawa Barat. Perlu kami sampaikan tahapan penyidikan. Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada saudara BS dan saudara TR sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan. Berdasarkan fakta hasil penyidikan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan hari ini dan gelar perkara yang dilaksanakan hari ini, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara BS dan saudara TR, penyidik melakukan 1 penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan tentunya alasan-alasan subjektif dan objektif. Yang pertama, alasan subjektif adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Selain itu dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan objektif bahwa ancaman hukuman terhadap pasal-pasal yang dipersangkakan kepada kedua tersangka di atas 5 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian update yang kita berikan untuk perkembangan proses penyidikan saudara B dan saudara TR. Untuk itu press release kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih berlangsung. Ya, demikian live hari ini. Untuk informasi dan perkembangan selanjutnya terkait perkara yang menjerat Habib Bahar akan diupdate di portal tribunjabar.id. Saya Nazmi Abdurrahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.